Sekarang Bahasa sangat tubuh dipercaya. Bali itu udah menjelaskan dia cuma ingin menjilat. Dia tidak paham tentang social justice. Kan basis dari Prabowo ya social justice. Bahlil nggak paham. Purbaya juga nggak paham. Karena Purbaya hanya ingin memperlihatkan kemampuan dia untuk menganalisa hal-hal yang teknikalitas. Bagi dia ilmu ekonomi itu adalah matematik. Ilmu ekonomi itu ilmu sosial. Bahkan di awal ilmu ekonomi itu political economy. Di situ ada psikologi, ada sosiologi, antropologi. Nah, Saudara Purbaya dia cuma mengerti bagaimana menghasilkan pertumbuhan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Itu namanya monetaris, itu doang itu. Presiden Prabowo juga ingin, bagaimanapun dia adalah brainchild dari PSI itu. Jadi dia ingin pikiran dia itu diuji. Nah masalahnya, sparring partnernya itu bego semua. Kan gak ada yang berani bertengkar dengan Presiden Prabowo kan. Jadi makin lama, karakter tadi, psikologi Presiden Prabowo menganggap, ya kalian kan bego semua, jadi gua perintah-perintah aja kan. Itu masalahnya. Karena pikiran para teknokrat ini adalah cari untung di dalam kedudukan mereka sebagai menteri. Jadi tidak ada semacam value di otaknya itu untuk membayangkan bangsa ini bisa ditumbuhkan kembali berdasarkan argumentasi. Nah karena nggak ada kemampuan argumentasi, ya dia iya aja depan presiden. Padahal presiden ingin berdebat. Lama-lama presiden punya kebiasaan nih, karena orang-orang nggak mau berdebat sama gue dan nggak mau berdebat, ya gue arah-arahin aja kan. Presiden terlibat dalam upaya untuk segera memamerkan prestasi-prestasi awal dari kabinetnya. Karena itu mulai semua kebijakan yang sifatnya populis harus dipamerkan. MBG itu populis, sekolah rakyat populis, koperasi populis, sekolah gitu, food estate populis. Tapi yang populis itu akhirnya menjadi ambisi politik presiden. Nggak ada soal. Kalau ambisi itu tidak dihalangi oleh APBN. Nah sekarang ambisi politik, batas dari ambisi politik adalah APBN. The common sense platform bersama Rokai Nyor Rocky. Gue mau kembali ke pernyataan lu waktu di Bandung, Nyor. Apa tuh gua ngomong? Aula Barat waktu itu ada di ITB. Iya. Oh, yang bikin heboh itu. Yang bikin heboh. Itu kerjaannya si Jumhur dan propaganda tuh. Iya. Di situ lu bilang Prabowonomics itu adalah jalan Presiden Prabowo untuk menjadi pemimpin sosialis bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia. Itu Tapi apa? masalahnya 70% menteri kabinetnya Pak Prabowo nggak paham Prabowonomics. Dari 70% itu yang paling nggak paham adalah Purbaya. Karena Purbaya cuma ngerti tentang statistik. Dia nggak paham apa yang diinginkan Prabowo. Tetapi dia mesti seolah-olah paham. Karena dia adalah aparatnya Prabowo. Kan itu dasarnya. Prabowonomics itu adalah policy. Nah sekarang orang menganggap bahwa Prabowonomics itu jadi school of thought. Nah itu salah tuh. Prabowonomics itu bukan Prabowoism, dia tetap adalah nomics. Di dalamnya ada metode tuh. Nah metode yang sedang dipamerkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden ya, yaitu memungkinkan semua rakyat mengakses sumber daya rakyat kita. Itu bagus banget. Redistribusi ini. Redistribusi. Tapi yang bahaya, yang mulai terbaca, yaitu perampokan aset itu hanya diarahkan pada sebagian orang. Nah itu artinya potensi rasisme, potensi favoritisme, itu yang bahaya tuh. Bahasa lo perampokan atau sebenarnya mengembalikan hak-hak negara yang sudah diambil dengan tidak semestinya oleh orang yang kemudian dirampas ini. Atau bagi lo ini perampokan yang bisa berujung situasi yang gini ya. buruk buat Yang ekonomi. disebut oligarki itu adalah mereka yang bergerombol tanpa metode tapi ingin menguasai ekonomi. Itu yang nggak boleh itu. Kalau dia punya metode ya nggak ada soal kan. Kalau atas dasar kemampuan manajemen dia, kemampuan profesional, kemampuan atau kapasitas modal dia berbisnis, itu diizinkan oleh konstitusi. Kan konstitusi kita mengizinkan aktivitas ekonomi, pertama korporasi, kedua BUMN, ketiga koperasi. Jadi nggak ada soal. Yang jadi soal adalah negara tidak mendistribusikan hasil korporasi itu untuk jadi sumbangan insentif bagi rakyat kecil. Nah, kelihatannya Prabowo mengerti itu. Maka dia mulai dengan koperasi, dengan MPG, segala macam. Sebenarnya ini sih bagus. Ya. Tetapi kita mesti lihat bahwa ide itu kadang-kala dipotong oleh birokrasi. Nah, ide yang bagus dipotong birokrasi namanya korupsi. Itu. Nah, tapi ini kita kembali ke Nah, yang ini gue ngomong beginian, kabinet paham nggak ya yang gue ngomong beginian? mudah-mudahan. Gue ngomong juga dia paham nggak paham. Kan lu udah statement lu 70% nggak Pak? Gue pengen nanya. Gue ngomong itu di ITB loh 70%. Iya 70% kan. Di sini lu angka naik apa lagi turun? 98%. Bego. 2% siapa yang lu anggap paling mengerti? Satu adalah Menteri Perempuan, Saudara Vero.
Wamen yang berupaya untuk mengingatkan presiden bahwa growth itu bisa dihasilkan oleh tangan-tangan perempuan. Ekonomi yang basisnya gender equality, ekonomi yang basisnya ethics of care itu ada pada tangan perempuan. Dan di dunia juga begitu keadaannya tuh. Mungkin sekarang udah 78% dari hasil produksi dunia datang dari tangan perempuan, terutama di bidang pertanian, di bidang kebutuhan energi lokal itu. Tapi perempuan hanya menguasai mungkin 10% dari properti. Jadi kalau perempuan diizinkan untuk bukan berbisnis, menghasilkan ekonomi lokal, misalnya MBG itu, kalau dana-dana MBG itu diserahkan pada perempuan lokal, maka aktivitas ekonomi subsisten di lokal itu bisa menutup kegelisahan publik bahwa MBG ini nggak akan berlanjut. Nah, itu yang mesti diperhatikan melalui forum Total Bego Total bajingan gitu. Kalau kemarin total bajingan, waduh. Total politik, total bajingan. Lu ini harus mesti ngerti. Ya karena bagi gue itu politik bego. Jadi gue bilang total politik itu sinonimnya total bego gitu kan. Iya, betul. Lain kalau politik dalam pengertian analisis. Mereka ini banyak yang ngira kalau lu ngata-ngatain kita itu karena lu sakit hati atau benci sama kita. Iya, termasuk lu walk out ini kan lu Gue benci. nggak pernah sakit hati Iya. pada manusia tuh. Gue sakit hati pada kebijakan dungu dari kekuasaan itu. Nah, lu kan bukan penguasa, ngapain gue sakit hati pada lu gitu. Enggak. Iya, hancur lu. 2%. Jadi 2% yang mengerti. Satu, Veronica Tan, Wamen, tapi kan skup pekerjaannya kan juga spesifik. Ya, Nggak dapat anggaran sebesar Kementerian Nah, Pertahanan, justru orang yang mengerti BGN. kenapa tidak diberi anggaran, kenapa statusnya cuma wamen. Kan mestinya dia Menko. Lo jelas, di dunia ini, Menko itu harus orang yang punya pengetahuan tentang distribusi. Distribusi itu hanya bisa dimengerti oleh kaum perempuan tuh. Kalau pria itu korupsi akibatnya. Jadi aku tetap percaya bahwa kalau ekonomi didesain berdasarkan ethics of care, maka Pak Prabowo punya kesempatan untuk melihat distribusi yang betul-betul equal. Oke, Gitu. best three minister yang menurut lu paling mengerti genealogi, pikiran, termasuk pengejawantahan Prabowonomics sebagai jalan menuju Pak Prabowo sebagai pemimpin sosialis Asia ini siapa? Best three. The best three dan best three words. Oke, yang pertama Bahlil. Yang mana nih? Bahlil. Yang paling apa? Yang paling bodoh. Ini lu bikin susah kita Iyalah. aja lu. Yang kedua Purbaya. Nah, kenapa? Bahlil kenapa? Bukannya dia sekarang Bahasa masih tubuh percaya? Bahlil itu udah menjelaskan dia cuma ingin menjilat. Dia tidak paham tentang social justice. Kan basis dari Prabowonomics ya social justice. Bahlil nggak paham. Purbaya juga nggak paham. Karena Purbaya hanya ingin memperlihatkan kemampuan dia untuk menganalisa hal-hal yang teknikalitas. Bagi dia ilmu ekonomi itu adalah matematik. Ilmu ekonomi itu ilmu sosial. Bahkan di awal ilmu ekonomi itu political economy. Di situ ada psikologi, ada sosiologi, antropologi. Nah, saudara Purbaya dia cuma mengerti bagaimana menghasilkan pertumbuhan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Itu namanya monetaris, itu doang tuh. Itu kritik gue tuh. Ketiga. Yang bego ketiga? Iya, bego Nah, ketiga. itu bagian lu pilihin ke gue. Nanti gue yang bilang iya apa enggak, coba. Oke, the best three. Satu Veronica Tan. Nggak ada pentingnya the best itu. Yang penting siapa yang sedang membatalkan ide Presiden Prabowo. Aku tadi sebut Veronica Tan, karena dia teman diskusi gue. Lu nggak bias kan? Ya harus bias. Ya, namanya Dalam soal ini kita mesti memihak, masih bias dong, gitu. Inilah. So objektif itu nggak ada objektivitas dalam hal ini. Ini mesti di kuliah filsafat ilmu dulu nyor kawannya. Ini coba ini buku gue ini banyak tuh Man and Ideas, apalagi ini Man and Quest ini Ideas. Louis Koser, ya kan? Iya. Apalagi coba itu ini semua nih soal Al Gore, soal segala macam simbiotik, mana lagi tuh. Dia banyak. Kan mestinya menteri itu basis pikirannya menguji pikiran Prabowo. Nah, sementara ini mereka berupaya menafsirkan karena takut bertanya pada Prabowo. Jadi tanpa ada diskusi mereka tafsirkan, oh ini Prabowonomics. Ngaco, kacau. Nah, ini balik lagi nih. Ya. Ini di antara diskusi, ini kebiasaan presiden. Kemarin kita lihat, presiden ini sangat hobi perang pikir. Kemarin Apa namanya? Perang pikir. ya perang pikir, gue menyebutnya karena Hebat itu. beliau tentara kan. Oke. Jadi dalam pemikiran pun pasti
pakai istilah yang tidak jauh dengan Ya perang kemiliteran. pikir beda dengan berpikir untuk perang ya. Iya. Perang pikir kemarin tuh kan. Kita lihat di Hambalang kemarin. Gua tahu lu nggak nonton tuh kayaknya. Yang mana? 3 jam itu pasti lu lebih milih manjat tebing kan atau Ya karena manjat tebing lebih penting daripada manjat kekuasaan. ya Karena apa? Lu bayar si Ari kampret ini nyor. Pas lu menang Olimpiade ya? Oh iya, Olimpiade Mas Paris, Bos. Ada berapa emas nyor? 1. Lu bawa 2 ya? 1 mas. Satu emas kan? Mas Iya. pertama. Iya. Mas pertama kan? Tuh nggak si Ari kampret ini dia berpikir coba ulangin. Nih pasti Rocky pas pulang nanti langsung statement dia. Jokowi mengambil kekayaan negara, saya membawa pulang emas. Iya. Jokowi menjual emas kita untuk luar negeri, tapi saya membawa pulang kembali kepada Republik. Nah, gitu. Dan nggak ada yang berani bantai itu. Iya. dan Tapi itu. kan lu ke istana juga tuh waktu Apa? itu ketemu presiden. Enggak, gua ketemu presiden, gua cuma ucapin selamat Pak Jokowi itu. Kembali ke perang Ya, pikir. perang pikir. Ini Oke. Ya presiden presiden tetap- yang perang pikir ini, menurut lu, hobinya perang pikir ini ada psikologi apa di baliknya nih? Prabowo terlatih di dalam sebut aja milieu itu bahasa Belandanya tuh lingkungan yang dihasilkan atau dilandaskan pada kebiasaan Pak Mitro. Pak Mitro itu orang yang sangat egaliter, Ya. berpikir bebas itu dan meminta orang untuk bertengkar dengan dia tuh. Jadi lingkungan yang kita sebut the subculture of PSI ini memang dilatih untuk itu. Itu the real subculture Ya, of itu, PSI. subculture. Seperti yang lu lakukan dengan Ciil, dengan Silam, dengan Daniel Dakidae, dengan Ya dengan lu kampret berdua juga akan sama kan? Iya, Walaupun mulut gue memang nggak dididik, Iya. Iya. tapi otak gue cukup terdidik untuk Iya. menghargai pikiran. Gue nggak pernah menghargai jabatan orang atau kekayaan orang. Pikiran orang pasti gue hargai itu. Jadi sekali lagi Presiden Prabowo juga ingin bagaimanapun dia adalah brainchild dari PSI itu. Jadi dia ingin pikiran dia itu diuji. Nah masalahnya sparring partnernya tuh bego semua. Kan gak ada yang berani bertengkar dengan Presiden Prabowo kan. Jadi Iya. makin lama karakter tadi, psikologi Presiden Prabowo menganggap ya kalian kan bego semua, jadi gue perintah-perintah aja kan. Itu masalahnya. gue tuh. pengen tanya, kenapa Pak Prabowo tidak merasa atau gini? Kenapa orang tidak berani bertengkar pikiran kepada Pak Prabowo? Padahal Pak Prabowo hidup dan besar dalam subkultur PSI di mana Pak Cum Orang pikir. menghadirkan itu. Atau dia Coba misalnya ini ada bukunya Huizinga, ini orang filsuf dari Belanda ini. Ya. Man and Ya, Ideas, History, the Middle Ages, the Renaissance. Ini pasti dibaca oleh Pak Mitro. Pasti ada pembicaraan dari Huizinga ini yang dimengerti oleh Presiden Prabowo. Bayangkan misalnya kalau Prabowo angkat beginian, Bahlil coba kita bicara tentang Man and Ideas itu. Man apa? Ideas apa? Oh itu hilirisasi ya? Kan ngaco kan? Nah itu yang menyebabkan kadang-kadang Presiden bicara 7 jam non-stop. Karena nggak ada orang yang bisa stop dia di menit ke-52, di menit ke-16 biasanya untuk bertengkar kan. nggak berani atau Nggak mampu otaknya. Ini kabinet kan nggak mampu bertengkar dengan Presiden. Tapi kemarin kita lihat ada orang kayak Rizal Malarangeng, ada orang kayak Dede Basri yang that's the subkulturnya Gua PSI. kenal memang dua-duanya, Dede maupun Celi itu. Tetapi Dede pernah jadi menteri. Jadi sebagai scholar, dia tahu apa yang harusnya dia pertengkarkan. Tapi sebagai seorang yang pernah tahu tentang kesulitan untuk surfing di antara pilihan-pilihan kebijakan, dia mesti hati-hati ucapin pada presiden. Oke. Karena kalau dia bicara, Khatib Basri bicara, teman kita itu bicara, dia tidak sekedar bicara sebagai seorang free thinker, sebagai seorang intelektual. Ya. Prabowo akan lihat dia punya potensi untuk mempengaruhi kebijakan melalui ucapan dia itu. Maka Dede Khatib Basri sangat hati-hati. Celi juga begitu. Celi adalah bagian dari Golkar. Jadi mau bagaimanapun ya. iya, Celi mau ngomong tentang liberalisme, tentang apa yang sering kita bicara epistemic community. Dia tahu bahwa epistemic community itu hanya bisa dilanjutkan fasilitas berpikir di situ kalau dia tidak terikat pada partai politik. Bagaimanapun Celi teman kita, tapi bagaimanapun dia juga dalam partai Golkar. Itu soalnya tuh. Dua orang yang Kalau gua kan nggak ada problem begituan tuh, jadi suka-suka gue aja gitu. Dua orang yang sebenarnya punya basis subkultur yang sama, free thinker, tapi punya keterbatasan pilihan. Iya, Hambatan karena struktural. biografi politiknya tidak mungkin lagi dilepaskan dari dua kawan ini gitu. Selain mereka berdua, Prof lagi, Nyor, Kan yang gua kenal selain mereka berdua yang disediain di forum itu kan, yang kemudian nggak, atau di forum-forum lain. Maksudku, apa coba. ya nggak tahu Pak Prabowo apakah membuka ruang, karena gini,
selama ini ada orang merasa gini, Nyor, bahwa di zaman sekarang orang punya sedikit ketakutan lebih untuk berbicara, mengungkapkan data. Kemarin ada terjadi Bang Andri Yunus. Nah, itu Ada swasensor. Tapi di sisi lain Pak Prabowo justru membuka ruang untuk beradu pikiran berjam-jam dengan orang dengan sangat bebas tanpa ada batasan. Ya, beradu pikiran tadi, kondisionalnya itu adalah kebebasan masyarakat sipil. Nah, itu yang mulai tergerus. Dan kita ingin pastikan bahwa kasus Andre kemarin itu adalah akibat dari semacam kultur militerisme yang diam-diam sebetulnya merangkak di dalam rejim ini. Nah, itu yang mesti kita hentikan tuh. Bagaimana mungkin udah era keterbukaan, era macam-macam orang bisa saling mengintip psikologi setiap makhluk politik gitu. Tiba-tiba ada air keras main di situ kan. Kayak itu bukan sekedar brengsek, nggak ngerti bahwa loh, kita udah betul-betul deklarasikan force of the better argument. Kalau nggak suka pada kontras, aja dia debat kan. Datangin dia ke total politik supaya secara total bicara tentang politik tuh. Tapi orang yang nggak berani debat itu dia akan pakai air keras. Kenapa? Karena argumennya tidak keras. Iya benar. Iya. Tapi ini menarik. Jadi kita balik lagi ke melihat. Ini lo kopi lo masih ada nggak? Masih. Masih. Minum dulu. Ini ada refill situ kopi masih ada kan. Free flow. Yang tidak di refill, yang tidak kita tunjukkan ya kan. Itu yang membuat kita menjadi free thinker. Nah itu ini total politik tuh akhirnya bujuk-bujuk gue buat ngomong di sini ketika gue udah menyelesaikan setengah botol dari Macallan 18. Lu jangan gitu, Nyor, ya kan. Dan yang lain namanya Macallan 18 tuh. Yang lain minta juga. Hampir ditanya. Ya. Dia ngomongnya gini nih, lu kalau bawa 12 lu gue usir dari rumah gua. Kita meskipun mampunya 7. Iya, mampunya cuma 7. Ya itu pembukaan yang menyenangkan lah itu. Iya. Kembali ke tadi. Yang penting jangan mabok gitu, nggak boleh konsumsi alkohol berlebihan. Wah, ini suasana halal bihalal gitu. Tapi lu ngelihat emang susah. Susah banget. Gila. Ya apalagi coba. Ya. Oke, ini sebelum nanti kita lompat-lompat gak apa-apa lah ya. Ini soal Andri Ya biarin Yunus. aja netizen yang edit. Ini soal Andri Yunus ini Andri Yunus ini kan gue ngelihat di zaman sekarang keterbukaan ada ini kan pola usang yang sebenarnya harusnya udah ditinggalkan sejak zaman Benny Murdani gitu, Nyor. Sejak zaman Petrus gitu. Nah, ini Tapi bukan soal zaman Benny Murdani, itu zaman Presiden Soeharto. Nggak Iya. boleh ada namanya Benny Murdani itu. zaman Harto lah. Zaman Harto itu. Iya, kalau Budi punya hipotesis namanya Neo Petrus, penyiraman misterius. Iya. Walaupun udah nggak misterius lagi sekarang. Iya. Lu ngelihat bau amis apa, Nyor? Dari proses penyiraman ini, karena yang pertama metodenya metode usang. Ini kan metode purba nih, nyiram air keras di mana-mana CCTV. Purbaya maksud lu? Kok purbanya sih? Purba. Purba, ya. iya. Metode purba nih, Nyor. CCTV yang kedua, ya kan? Purbaya juga suka pakai metode purba. Ya, Itu maksudnya. ya karena monetarisme itu metode paling purba itu. Terus gini, kita tahu perjuangannya Bang Andri dan kontras kita tahu bagaimana beliau mengkritisi sekali bagaimana militerisme yang masuk ke dalam ranah sipil terlalu dalam. Yang kebablasan. Yang kebablasan, ya kan? Yang ketiga, kita lihat dua institusi penegak, gua nggak tahu, satu penegak hukum, satu penegak keamanan nasional. Siapa institusinya? Iya, satu TNI, satu Polri. Itu mengumumkan dan punya dua versi yang berbeda. Lu mencium smell fishy nggak dari sini? Ini apa skenario apa? Gimana kita bacanya nih, Yor? Ya sangat fishy itu, sangat amis sebetulnya. Iya. Tetapi keamisan itu kan sudah diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Kan Presiden bilang bahwa oke, saya ingin bau wangi. Bau wangi itu hanya muncul kalau dia diusut sampai ke ujung problemnya tuh. Apa problem utamanya tuh? Jadi sumber dari bau amis itu ditemukan dulu tuh. Mau dia di institusi A, institusi B. Nah, kita ingin tuntut itu. Bagi masyarakat sipil, masalahnya bukan institusi mana, tetapi siapa yang menyuruh itu tuh. Yeah. Karena bisa jadi itu oknum doang. Institusinya dimanfaatkan untuk saling nyenggol kiri, nyenggol kanan. Tapi sebagai orang yang gue nih, yang gue maksud itu, yang tahu tentang problem Presiden Prabowo hari ini, dia mesti menyelesaikan keseimbangan politik di dalam rejimnya sendiri. Dia mesti berupaya menjadi wise karena tetap dia lagi sibuk dengan
bolak-balik untuk memperbaiki profil politik luar negeri Indonesia itu. Sementara di dalam negeri timbul keadaan semacam itu tuh. Jadi bagian ini sebetulnya bukan visi itu, ya. keamisan itu yang mesti diselesaikan oleh Presiden Prabowo, itu yang ditunggu oleh publik. Ada hubungannya nggak dengan Kremlinologi? Pertarungan politik, pertarungan di antara tubuh kekuasaan. Iya, Karto dulu melakukan itu kan, Nyor. Ya. Sumitro Ali Murtopo, nanti kemudian Benny Murdani versus Sudarmono, Benny dengan Habibie. Ya, tapi Presiden Prabowo dalam kriminologi itu, Prabowo betul-betul bisa menyelesaikan, tidak menimbulkan dilema di situ kan, antara Ali Murtopo dengan siapa? Sumitro. Ya, mungkin pada waktu itu Presiden Soeharto bilang, ya Ali saya percaya kamu, Mit, gue juga percaya lu, pakai bahasa Jawa mungkin waktu itu. Tetapi Ali Murtopo yang saya pilih. Selesai problem kan, dipilih kan. Decisive ya. Ya, ada decisiveness di situ tuh. Nah sekarang Presiden Prabowo mesti putuskan hal yang sama tuh. Kenapa begitu? Supaya kejelasan itu muncul, walaupun ada yang dikorbankan. Nah pengorbanan itu kan hal yang mesti ongkos dari seorang leader kan. Jadi Presiden Prabowo tetap nggak boleh sekedar menjaga keseimbangan. Kan dia akan berlanjut terus kalau nggak dibongkar siapa aktor intelektualnya. Atau seseorang yang punya ambisi mungkin, tapi terjadi kecelakaan karena perencanaannya tidak sempurna, ya dia mesti dihukum lah. Presiden punya kontrol nggak, Nyor? Atas ini politik Pertarungan Kremlinologi ini. Pertarungan di antara, kalau Usman Hamid bilang, kalau ada peristiwa-peristiwa kayak gini, biasanya ini adalah ekses dari pertarungan di internal kekuasaan yang melibatkan orang-orang yang juga punya play role yang besar. Presiden out of control dari ini atau this is still under control of the president? Nah itu bukan soal kontrol. Kalau disebut ekses, artinya presiden akhirnya tiba-tiba dihadapkan kepada ekses itu. Itu dasarnya kan. Jadi kita mesti lihat dulu sebab akibatnya. Ini sebab apa akibat tuh. Dan ada faktor ketiga bahwa ini betul-betul ya semacam kemarahan individual aja. Kan kita belum tahu nih siapa yang tiba-tiba ada di situ. Yang beredar ya ada perencanaan di sebuah rumah dan kedinasan hadir di situ kan. Tapi itu mesti dibawa ke pengadilan kan. Kita cuma ingin buka itu aja. Sebelum kasak kusuk ini atau bukan kasak kusuk ya, misteri ini dirawat untuk kepentingan 2029. Gimana tuh maksud? Ya kan tahun depan udah mulai tahun politik kan, 2027 mulai mendaftar, 2028 udah mulai kampanye. Dan mereka yang ada di belakang layar tetap berupaya untuk menarik perhatian publik. Entah itu geng A, geng B, geng S, geng apa tuh? Geng Sleepy ya. Bukan geng Solo. Kalau geng Solo itu geng SS. Geng SS ya kan. Geng Solo. Iya. SS ya maksudnya Solo Syndrome maksudnya. Atau geng TR, geng tembok ratapan ya. Iya, Geng SS kan. Iya. Geng SS sama geng S tadi kan. Solo geng S, geng Sleepy. Solo Syndicate. Ya kalau geng SS, Solo Syndicate. Bisa jelas nih kan. Kalau main inisial bisa salah tafsir pulang. Iya. Yang diedit ya. Oke, apalagi pertanyaan. Kayaknya lu belum tanya hal yang paling berbahaya ke gue nih. Ya, enggak, gue pelan dulu. Ini masih panjang nih malam. Nah, terakhir gue ketemu sama Pak Prabowo, sama Pak Presiden itu kita membahas sesuatu yang kayaknya nih gue pernah bahas di Tarno nih kan. Hal ini di Tarno itu tempat diskusi. Kasih tahu dulu ke netizen. Coba lu yang ngomong deh. Geng-gengnya si Valdo juga ngerti. Kalau Valdo ngerti si Tarno ini. Iya. Tapi ya gengnya Valdo itu nggak ngerti itu. Atau siapa Mayor Teddy apa sekarang pengajar tuh? Letkol. Nah, Letkol Teddy juga mesti paham siapa itu Cak Tarno. Nah, besok dicari benar Tarno. Kenapa aku dicari? Biar aja mereka. Ini kenapa jadi padepokan sendiri nih Cak Tarno? Ya karena dulu Cak Tarno itu tempat kita bicara semua hal yang panas, tapi dengan argumen filosofis di situ. Jadi Cak Tarno itu, ini Pak Teddy tersebut namanya itu, ada satu pojok di UI tempat kita bicara semua hal.
Jadi mereka yang ingin disertasinya diuji secara total mesti diuji dulu di toko buku Cak Tarno sebelum diuji oleh para profesor. Nah kesalahan Bahlil dia langsung minta diuji oleh para profesor di Cak Tarno. Nah, itu begonya si Bahlil tuh. Kalau udah diuji di Cak Tarno, Cak Tarno udah pasti lolos. Udah ada backingan ya. Gue tahu Bos, ini Cak Tarno hidup dan menjadi tempat ekosistemnya Rocky ini setelah Padi Kapas Enggak. Gue tahu tuh ceritanya. Cak Tarno dia makin sering Cak Tarno dulu gara-gara waktu itu mulai sibuk partai istri. Tarno adalah kita. Jadi presiden tuh hal yang menurut gua filosofikal gitu yang diajukan oleh presiden bahwa beliau ngomong soal statecraftship. Statecraftship. Ya, jadi statecraft gitu ya. Bahwa awalnya ada fase ideologis di mana yang jadi presiden tuh akhirnya mantan-mantan pejuang. Habis itu fase welfare, bagaimana negara merupakan instrumen kesejahteraan gitu. Dan kemudian masuk ke fase selanjutnya yaitu fase realis. Bahwa kalau mengutip pidatonya Nixon gitu ya, soal perang Vietnam, it's not about war or peace, it's about survive or disappear. Kata Nixon, ini cara pandang seorang realis. Nah menurut lu, Pak Prabowo ini cukup realis nggak? Presiden Prabowo untuk menjadi realis-realis lain kayak yang lu bilang Trump tuh realis. Iya, Kautelia, Sun Tzu, Marshall, Thucydides, Henry Kissinger, and so on, kan? Iya, kan presiden tetap dia ingin apa tadi istilahnya statecraftship. Iya. Nah, menteri-menterinya produksi statecraftship. Beda antara ship dan shit. Ini satu pakai P, satu pakai satu SHIT, satu S. Iya, satu SHIP di belakangnya ship. Yang kedua SHIT. Shit. Jadi Presiden Prabowo bicara tentang ship, menteri-menterinya tidak paham ship, yang mereka paham shit. Oke. Itu soalnya tuh. Presiden tahu nggak Bahwa menteri-menterinya shit pakai T tadi? Dan awalnya presiden ingin menteri-menteri itu benahi diri supaya kita bisa produce sesuatu yang create statecraftship. Tapi karena menteri-menteri ini datang dari kebuasan politik dan kerakusan ekonomi, maka mereka jadi shit akhirnya. Sama seperti kalangan Profesor Dom Ship dan Profesor Dom Shit. Nah, biar dicari di artificial intelligence. Ini bingung nih. Kalau kita ini panjang. Iya, ini kan panjang. Netizen, background sih nyari lah di tugas cara kita mencerdaskan netizen betul adalah merangsang itu juga. Ya, supaya mereka pokoknya dia catat dulu baru dia cari sendiri tuh. Tapi Pak Prabowo yang lu bilang pengetahuannya luas, pengetahuannya luas, baca bukunya luas. Itu dia teman diskusi berjam-jam bisa. Kelompok intelektual. Kenapa kok beliau taste-nya pakai T bukan pakai P? Exactly. Dalam memilih personalia. Ini kan dia tahu ini personalia yang akan mewujudkan statecraft yang dia bayangkan. Iya, ship-nya itu berubah jadi shit karena pikiran para teknokrat ini adalah cari untung di dalam kedudukan mereka sebagai menteri. Jadi tidak ada semacam value di otaknya itu untuk membayangkan bangsa ini bisa ditumbuhkan kembali berdasarkan argumentasi. Nah, karena nggak ada kemampuan argumentasi, ya dia iya aja depan presiden. Padahal presiden ingin berdebat. Lama-lama presiden punya kebiasaan nih, karena orang-orang nggak mau berdebat sama gue dan nggak mau berdebat, ya gue arah-arahin aja kan. Lalu terlihat seolah presiden itu one man show. Ya memang akhirnya one man show. Karena nggak ada yang bisa interupsi presiden kecuali Syahganda Nainggolan. dan mungkin kecenderungannya menjadi ekstra kabinet ya. Ekstra kabinet itu maksudnya gini Nyor. Untuk hal-hal yang sangat prinsipil, presiden memakai infrastruktur di luar kabinet ya. Misalnya soal koperasi dia pilih Agrinas, pakai KDMP, pakai tentara. Itu salah itu tuh. Kan presiden nanam jagung pakai polisi. Ya, karena presiden akhirnya tidak mampu lagi untuk memilih orang tuh. Nah, itu kenapa? Untuk orang yang punya kekuasaan sebesar dia, momentumnya hilang. Jadi di awal mestinya presiden punya klub. Bukan grup, tapi klub diskusi itu. Bicara semua hal. Di awal-awal kan lu lakukan bertahun-tahun sama dia. Iya, tapi kemudian presiden terlibat dalam upaya untuk segera memamerkan prestasi-prestasi awal dari kabinetnya. Karena itu mulai semua kebijakan yang sifatnya populis harus dipamerkan.
MBG itu populis, sekolah rakyat populis, koperasi populis, apalagi itu, food estate populis tuh. Tapi yang populis itu akhirnya menjadi ambisi politik presiden. Nggak ada soal. Kalau ambisi itu tidak dihalangi oleh APBN. Nah sekarang ambisi politik, batas dari ambisi politik adalah APBN. Oke. Itu masalahnya tuh. Ruang fiskalnya. Uang fiskalnya. Nah orang seperti Pak Purbaya mestinya beritahu pada presiden, Pak Presiden, ini berbahaya, tidak efisien tuh. Kita lakukan dulu yang populis pertama, misalnya MBG. Kalau sukses kita pindah pada koperasi. Kalau sukses kita biayai perumahan rakyat. Kalau sukses kita bikin sekolah rakyat tuh. Tapi kan bagi presiden kelihatannya beliau ingin semua terlihat dulu. Ya. Soal mitigasi belakangan tuh. Nah yang bahayanya kita nggak tahu cara mitigasi kalau anggarannya hilang, habis itu. Ada nggak potensi itu, Nyor? Melihat Saya sudah mulai terjadi sekarang kan. Karena Purbaya udah mulai naikin batas apa namanya itu yang 3% itu defisit. batas defisit. Meskipun kan nggak jadi. Ya nggak jadi itu soal lain, tetapi di otaknya udah terjadi di otaknya. Mau dari mana lagi barang ini kan? Ya udah nggak ada cara gitu. Iya benar. Ya, kalau nggak terjadi kan itu soal pertarungan politik. Ini gue kan? lagi omongin Purbaya sebagai menteri ya, bukan sebagai teman gue itu. Iya, Gue lu kan resign dulu tuh. temen lu juga kan Purbaya Iya, kan? ada teman diskusi. Iya, lebih temenan mana lu pun sama Purbaya apa sama Ferry Latugihin, Nyor? Gue lebih temenan sama Ferry, karena Ferry itu belajar filsafat ekonomi. Purbaya nggak belajar filsafat ekonomi itu. Itu beda masa tuh. Nah, Nyor, ada satu Itu yang kalau tadi kan lu bilang ruang fiskal. Presiden ingin melakukan semua hal dengan serentak, serempak, dan menyeluruh. Jadi nggak ada prototipe dulu di satu kecamatan, satu provinsi, semua 80.000, 30.000, MBG 86 juta, langsung serempak. Menurut lu cara-cara seperti ini apa yang bikin presiden, Nyor? Psikologis apa di bawah Iya, balik Ini ada buku judulnya Rationality for Mortals. Rationality buat orang yang pada akhirnya fana gitu. Nah presiden mungkin berpikir bahwa APBN itu unmortal, tidak mungkin mati, tidak mungkin binasa tuh. Nah kalau kita bayangin APBN tidak mungkin binasa, pertanyaannya dari mana menghidupkan APBN kalau pada akhirnya APBN sekarat? Ya dalam teori politik dimanapun yang tersedia adalah hostile takeover, nasionalisasi perusahaan-perusahaan kan. Nah itu yang berbahaya tuh, gitu. Ini tiba-tibanya buku ini jadi penting nih. tiba-tiba ya, tiba-tiba. Dan buku ini pasti nggak dibaca oleh Purbaya, apalagi Bahlil. Kalau Veronica Tan pasti baca. Oh itu bahkan baca nyari halaman pun dia salah nih. Karena dia pikir ini adalah ADART Golkar. Padahal Golkar juga udah mortal. Tapi kalau Pak Erlangga mungkin baca dong, Menko Perekonomian. Enggak juga. Karena Pak Erlangga juga tidak dididik di dalam lingkungan di mana perdebatan diperlukan itu kan. Kenapa? Dulu dia bagus itu karena mau ikut dalam diskusi. Pak Erlangga kan orang yang slow but sure itu. Sekarang tinggal slow aja, sure-nya udah hilang. Tapi jangan-jangan gini, Nyor, gue menambah ya soal ruang fiskal. Tadi lu bilang presiden punya keinginan yang sangat banyak untuk melakukan banyak hal di waktu yang sangat sempit. Ruang fiskal tentu terbatas. Terus Presiden pernah bilang, salah satu cara yang dia lakukan adalah efisiensi dan kita rebut harta-harta yang telah direbut oleh korporasi-korporasi yang telah menikmati kekayaan dengan tidak semestinya selama puluhan tahun. Sehingga terjadi, ya kalau dulu kita mau sebut ada perampasan aset, ini jangan-jangan asetnya memang secara faktual udah dirampas. Menurut lu cara seperti ini gimana? Karena gue baca itu dengan sempurna cara berpikir presiden. Itu kelihatannya tafsir beliau terhadap pasal 33. Kalau kita bahasakan secara gampang, begitu ada krisis ekonomi, presiden menganggap bahwa banyak pasal 33 yang diselewengkan, yang menyebabkan disparitas. Kalau ada disparitas berarti ada mereka yang mengakumulasi, melampaui daya dukung APBN, melampaui daya dukung SDM kita, melampaui daya dukung sumber daya kita. Itu artinya korupsi, kan gampangnya begitu. Jadi bagi presiden, kalau terjadi disparitas, pasal 33 itu tidak dijalankan, itu artinya karena ada korupsi. Maka korupsi mesti dirampas ulang buat negara, baru didistribusikan ulang. Tapi di dalamnya ada proses hukum. Nah kalau nggak ada proses hukum, itu berarti hostile takeover. Itu sama seperti Amerika Latin tuh. Bahwa pemerintah itu nodong aja tuh bisnis di situ. Ini gue mau ambil tuh. Kan itu yang digelisahkan oleh orang kan. Apalagi oligarki begitu lihat, wah ini hostile takeover berarti hanya sebagian orang yang disasar. Karena dianggap bahwa oligarki itu
ya etnisnya khusus gitu, modalnya juga tertentu. Kan itu stereotip di kepala kan. Stereotip, ya. Maka yang terjadi apa? Sebelum hostile takeover, yang terjadi capital outflow. Yang terjadi adalah orang bawa berangkas, semua gue bayangin misalnya semua udah siap-siap untuk bawa kabur duit ke private jet yang diparkir di Halim. Kan itu masalahnya itu kan. Apalagi kalau itu akan berbuntut dalam persepsi, oh ini akan terjadi kerusuhan etnis seperti 98, kan bahaya tuh. Iya. Nah kelihatannya presiden belum ada yang beritahu itu tuh, bahwa ide hostile takeover boleh aja, tetapi jangan sampai setelah itu terjadi kerusuhan dan ongkos sosialnya lebih mahal daripada ongkos ekonomi untuk menyelamatkan APBN gitu. Meskipun secara numbers kan ratusan triliun, Prof. Yang mana? Ya, kayak misalnya PNBP dari kejaksaan gitu. Oke. Itu nambahnya 300 sampai 400% dari penyitaan-penyitaan itu. Artinya kan negara punya kapital untuk melaksanakan Betul, tapi Prabowo negara Nomis. tidak mungkin menjalankan polisi dia dengan berbasis pada jumlah uang yang dikumpulkan, dirampas oleh Jaksa Agung. Kan nggak bisa begitu. Harus ada mekanisme. Ya itu kan, kadang-kala itu kan sangkos juga tuh, ongkos yang dinikmati bersama kok. Apa positifnya dari gestur ini, Prof? Positif dan negatifnya dari gestur quote unquote perampasan aset ini. Ketakutan sosial. Itu aja intinya. Karena dalam sejarah kita, begitu ada krisis, yang diincar pertama ada orang kaya. Orang kaya itu etnis tertentu. Etnis tertentu itu paham sejarah tuh. Jadi mereka juga bersiap-siap buat kabur. Begitu dia kabur, ya makin susah tuh. Jadi kita mesti lihat, negeri ini mesti diselamatkan dalam dua hal, yaitu rasionalitas di dalam menuntun ekonomi. Yang kedua adalah empati terhadap mereka yang betul-betul tertinggal akibat disparitas itu tuh. Nah itu yang tidak ada dalam percakapan di dalam kabinet tuh, karena takut untuk membuka itu. Nanti dianggap ya pro ini, pro itu kan. Padahal ini real betul kan. Gue masih nggak ngerti bahwa kabinet ini kenapa takut ngomong sama presiden sih, Prof? Nyor. Ya ini kan Gue nggak ngerti, presiden kan sangat terbuka kemarin ditanya sama Mbak Takut lah, Nana. nanti kalau nggak senang hilang jabatan gimana? Resiko. ini Kenikmatan kabinet. tuh bos. Iya. Ini kan kabinet yang hasil transaksi kan. Jadi mereka yang menyelamatkan transaksi. Nah itu salah presiden. Presiden awalnya kita anggap dia tidak akan ikuti pola presiden sebelumnya tuh, yaitu transaksi. Kita ingin dia wujudkan kesempatan untuk menghasilkan 8% itu melalui keahlian teknokratik, melalui second kabinet tuh. Ternyata nggak terjadi. Nah misalnya Purbaya itu kasir tetap tuh, tapi dia sebetulnya bisa kasih sinyal pada menteri-menteri teknis yang ingin gross 8% kan. Tapi Purbaya sendiri nggak mungkin bikin gross 8%. Pertumbuhan mau bikin apa emang? Yang bisa bikin pertumbuhan ya perdagangan, perindustrian tuh. Tapi Purbaya bukan orang politik. Maka dia tidak akan dianggap oleh Erlangga misalnya, tidak akan dianggap oleh Bahlil, tidak akan dianggap oleh Menteri Perdagangan yang juga dari Golkar. Itu masalahnya. Golkar ya, perdagangan bukan Golkar. Siapa? Pan. Dari Menteri Perdagangan kan Pan. Gumiwang. Enggak, itu pada perindustrian. Perindustrian tuh. Oh, PAN itu. Ya apalagi PAN itu. Oh, itu. Iya. Itu intinya kan. Jadi ini gestur yang sebenarnya perampasan setrum ini, Nyor, meskipun bisa menambah kapital untuk memberdayakan dan mengejawantahkan program-program mulianya presiden, itu gestur yang sebenarnya kurang begitu cocok untuk sustainability ekonomi kita. Buat sustain itu dia mesti diatur secara rasional. Nah sekarang ekonomi kita apa tuh? Ya ekonomi satgas. Semuanya dibikin satgas supaya uang itu bisa masuk kembali kan. Tapi Dan investor menganggap oh itu ekonomi satgas itu artinya selera politik. Tapi sebenarnya kalau kita tanya dari basicnya ya, hubungan negara dan orang kaya itu seharusnya gimana sih, Pak Ruki? Nggak ada hubungan antara negara dan orang kaya. Negara akan memalak orang kaya melalui sistem pajak. Nah, itu baru rasional tuh. Nah, sistem pajak itu mesti disepakati oleh representatif kita, itu DPR tuh. Nah, sekarang ada masalah misalnya karena rumit di DPR, udahlah apa namanya tuh. Rumit bagaimana DPR? Justru ini DPR paling nggak rumit ini, Nyor. Ya, justru karena DPR itu tidak stabil, bukan satu institusi yang rasional, makanya dia jadi rumit. Itu masalahnya. Ada aja jawabannya. Ya pasti mesti ada jawabannya lah. Kalau enggak, ngapain lu tanya gue? Iya, lanjut. Jadi intinya begitu kan. Sampai mana tadi ya soal Kerumitan DPR. Iya, ini relasi negara dengan orang kaya. Dia harusnya dapat pajak tinggi, tapi Iya, harus dikasih insentif supaya harus Iya, itu. Nah, itu trickle down effect iya. atau gimana? Iya. Pemerintah tidak mampu untuk membuat tax ratio yang masuk akal tuh. Karena favoritisme tuh. Akibatnya apa? Ya pemerintah paksa. Yang dipaksa ya orang kaya yang dipaksa buat apa? Ya buat
buat menyumbang melalui sesuatu yang seolah-olah masuk akal. Apa misalnya itu apa namanya itu? Apa namanya bond itu bond? Patriot Bond. Jangan gitulah Nyor. Lo kan itu nggak Iya, masuk akal, ini. Pak. Bagaimana Patriot Iya. Bond ditentukan interestnya itu dengan irasional kan? Pasar Tapi kan mau bayar. ya justru itu 50 T ada dapat tuh Nyor. iya. Nah itu artinya tidak rasional bagi pengusaha yang betul-betul rasional bilang oke, gue bayar itu bukan karena gue ingin, Tapi- gue dipajaki, tapi gue dipaksa untuk dirampok. Itu aja. Dan itu sinyal buruk bagi investor dunia tuh. Itu dirampok atau giving back to your country. Kayak lu dulu zaman gerilya itu lu menyumbangkan makanan, beras untuk para gerilyawan untuk berjuang melawan penjajah. Itu bukankah punya kesamaan yang ini Nyor? Ya waktu itu gue nyumbang, gue artinya orang pada waktu itu nyumbang karena ingin dasarnya patriotisme gitu. Nah patriotisme itu karena cinta pada negara. Kalau Patriot Bond itu dipaksa untuk seolah cinta pada negara. Kawin paksa ya. Ini kan dipaksa. Bro. Iya. Ya zaman dulu kan kita volunteer kan, ini mas dari Aceh, ini makanan dari Palang Merah yang isinya adalah mak-mak, Ya. ini adalah sumbangan dari Bali segala macam kan, itu nyumbang untuk suatu ide yang kita sebut patriotisme. That's the patriot. That's the real patriotism ini. Ini kan juga patriot. Nyumbang di bawah bunga yang market harga market kan patriot berarti. Iya, dong. tapi gue tentuin kan, lu 3%, lu 2%, lu 0,sekian%. Nah ini gue serius. Iya, nggak apa-apa dia ngomong kan. Iya, bagus. Kan ini kan ilmiah tuh. Iya. Jelas lah itu. Tapi bukankah itu cara yang baik, Nyor, untuk meredistribusi ekonomi yang selama ini kita lihat Gini-nya makin tinggi, Nah itu bukan cara yang baik. disparity-nya. Itu tujuan yang baik dengan cara yang salah, yang buruk itu. Pak Harto dan Pak Mitro akan pakai cara yang sama nggak Nggak menurut mungkin. lu? Ah gimana? Menurut kalau lu bisa membayangkan Pak Harto dan Pak Mitro, dua orang yang menurut Pak kita- Mitro tidak mungkin pakai itu tuh, karena dia terdidik secara metodologi. Pak Harto pakai itu jadi masuk akal. Kenapa? Karena sistem otoriter. Nah sekarang kan bukan sistem otoriter. Masa Prabowo-nomics jadi sama dengan Soeharto-nomics? Kan nggak bisa. Jadi keadaan kita, karena kita terbuka, maka orang bisa lihat, ini patriot. Tapi orang kan nggak mau ngomong kan, di hati doang. Mereka ngedumel gue, masih jujur mengatakan ini. Nanti orang marah ke gue ya, tapi tanya aja. Mereka juga anggap hal yang sama, tapi takut buat ngomong kan. Nah itu, warga negara yang bertanggung jawab harus berani terangkan pada presiden. Iya, bukan dalam rangka giving back to your country. bukan. Nggak ada niat itu pada mereka. Tapi mereka suka rela tuh, Nyor. Ya suka rela karena under table transaction. Transaksi di bawah meja kan. Oke, gua kasih sekian ya. Iya tapi sebetulnya diminta 3 T itu. Beli 3 T, beli 10 T, beli 7 T. Jadi mana rasionalnya? Tapi presiden juga mau bayar. Mereka mesti bayar. Karena presiden tahu ini maling juga. Artinya kan ada Rasionalnya. Ya presiden juga tahu bahwa ada dosa-dosa masa lalu Iya, juga ya. tetapi ekonomi tidak bisa diatur berdasarkan tukar tambah atau tagih menagih ala preman, nggak bisa dong. Tapi kalau ini kan cara Robin Hood, Nyor. Maksudku kalau tadi mengambil dari yang atas yang mungkin dianggap sudah terlalu berlebih, kemudian diredistribusikan ke program-program yang langsung menyentuh perekonomian di level desa, Nah, misalnya itu bagus tuh. KDMP, Oh, bagus. koperasi desa, Yes. MBG, Yes. sekolah rakyat, itu kan langsung di level-level ekonomi tumbuh dari bawah gitu, Nyor. Iya, tapi Robin Hood langsung ke rakyat, tidak melalui Agrinas atau kejaksaan. Iya kan itu terjadi. Robin Hood punya ide bahwa gua rampok, gua kasih ke rakyat. Ya kan, Nggak ada intermediasi di situ kan. Ya Robin Hood kan makelarnya juga, Mak. Robin Hood kan kejaksaannya. Iya, bener. Satgasnya kan Robin Hood, Nyor. Tapi Kan sekarang capek kasih ke rakyat kan MP nih. Robin Hood idenya adalah ethics of care, bukan ethics of power. Itu bedanya tuh. Ini pola kayak gini ada hubungannya nggak, Nyor, dengan mimpi presiden ingin menjadi pemimpin sosialis terbesar di Indonesia? Maksudku ini jalan menuju situ nggak dia? Menurut lo? Itu jalan menuju situ, tapi tikungannya berbahaya. Tuh, jadi presiden mengambil risiko untuk jadi sosialis. Jalan yang dia pilih itu menyebabkan orang menganggap bahwa dia menjadi populis dalam upaya menjadi sosialis. Sosialis itu ada etik, populis nggak ada etik. Populis itu cuma ingin menyenangkan rakyat bawah tuh. Sosialis punya ide.
tentang kesetaraan. Ini nggak setara, tidak ada kesetaraan. Ini aku kasih kritik ya, secara filosofis pada cara berpikir kekuasaan tuh, atau bahkan Presiden Prabowo tuh. Tentu etiknya dia sembunyikan misalnya. Ya kan susah, gue tahu bahwa ini rampok, maka hak gue untuk menafsirkan Undang-Undang 45. Tapi dia tidak dibuka sebagai perdebatan publik. Lain kalau Presiden bilang, saya ingin merampok. Dan saya punya dasar untuk merampok. Dasar historis, dasar pembelaan pada masyarakat kecil, Robin Hoodism, segala macam itu. Tapi kan waktu Presiden ngomong, semua iyain. Nggak ada yang mengkritik, membahas itu secara akademis. Berkali-kali itu Presiden undang, LSM, undang pengamat segala macam. Nah pengamatnya, iya Pak. Lama-lama Presiden anggap, oh kalian nggak ngerti apa-apa, ya gue jalin sendiri aja. Itu bahayanya. Jadi tetap tidak ada epistemic community atau epistemic club untuk membahas isu-isu yang menyangkut hak dasar rakyat itu di dalam kondisi kesetaraan argumentasi. Presiden ada di bubble dong berarti, Prof. Dia ada di bubble. Orang akhirnya menganggap bahwa ini akan jadi bubble. Bukan dia yang ada di bubble, bahwa yang dia produksi itu bisa jadi bubble. Kenapa? Ya karena nggak ada yang menganggap bahwa ini akan jadi bubble. Tapi belakangan itu salah satu hal yang menurut gue ya ini agak lucu lah ya, bahwa ketika ada perdebatan di internal kekuasaan gitu, Presiden sangat senang pakai istilah deep state. Kemarin terakhir kita diskusi, ini ada deep state di situ, di kementerian ini ada deep state. Ini karena menghalangi saya nih, deep state nih gitu. Orang Indonesia yang menghalangi kemajuan bangsa. Iya. Oh, deep state ini bukan hanya mereka yang suka, tapi juga dikontrol oleh kekuatan asing, sehingga karena asing paling tidak suka Itu kita maju. bagi Pak Rocky ini mitos atau fakta? Fakta. Fakta artinya, secara faktual kita bisa cari siapa deep state yang membuat teori tentang deep state, sehingga Presiden ngutip terus. Artinya ada deep state juga yang bersembunyi. Enggak, karena kata Tadi Presiden Hambalang, tadi Kertanegara, antara di Merdeka Utara, kan ada tuh. Iya benar. Iya jangan-jangan di Setnek ada, di Kemlu ada, di Kementerian macam-macam ada. Tapi kan Presiden selalu berdalih, gue udah lama jadi orang Indonesia, bos. Ya deep state juga bilang, Gue tahu barang ini. iya deep state dari awal juga ada di sini kan. Dari sebelum merdeka deep state udah beroperasi. Tapi salah satu hal yang gua tangkap ya dari percakapan gua sama Presiden waktu itu ya, salah satunya adalah soal antek asing gitu. Jadi kalau gua nih terutama ya, gua Budi dan banyak orang-orang di Indonesia Waktu lainnya. itu total politik diundang Presiden. Bersama-sama dengan ada Bang Syahri Anda juga, ada Bang Jumur. Ada yang pertama sama Najwa Shihab, Uni Lubis, Alvito, sama Lalu Mara, Satria Wangsa, Retno terus Presiden ngomongin gue kan. Pasti Ya, masih selalu, udah 2 kali. Bang Jumur, Bang Jumur tuh ada kali 10 menit ini ya. Jadi gini Pak Presiden, Rocky itu maksudnya tuh nggak begitu. Udah jadi juru bicara Rocky. Iya, tanpa diterangin pun Presiden ngerti itu. Lu kan sama dia kan udah teman berdiskusi berdebat keras long before. Dulu waktu jadi itu menteri sering kesini kan. 2029, segala macam itu. Tapi kan Presiden sekarang 2019. Iya, tapi Presiden sekarang begitu jadi presiden dia sadar bahwa dia mengendalikan rejimnya tuh. Nah rejimnya ngerti bahwa presiden tahu bahwa tidak mungkin rejim itu dia bubarkan karena hasil transaksi politik. Jadi Dan dia belum tentu percaya sama rezim ini. ya justru karena itu maka dia ambil cara lain. Yaitu Ya dia ada di atas rejim, tetapi begitu dia bilang dia above the regime, konstitusi bilang enggak, lu nggak bisa ada di situ tuh, lu tetap terikat pada hasil kesepakatan dengan partai putih. Kenapa? Karena politik Indonesia sudah kita pilih aktor utama dalam politik adalah partai. Ya. Nah masalahnya partai ini tidak ada pendidikan politik. Dia menyebut partai politik, tapi dia tidak ada pendidikan politik. Yang adalah pendidikan korupsi dalam partai. Ya, itu yang terjadi kan. Maka presiden punya moral yang lebih tinggi. Kalian kan koruptor semua, kira-kira begitu. Ya. Dia mau bilang tuh. Itu aja kan. Kalau saya baca psikologi presiden tuh, yang dia tidak ucapkan. Maka dia Tapi itu jadi tacit conclusion dari presiden. Konklusi yang sifatnya tacit, terselubung. Ya, Gitu, udah bagus, udah cukup kan gua menganalisis psikologi presiden kan.